Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Manajemen kelas F Universitas Jember, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aska Zaran dengan NIM 1908110201071. Lalu ada Alfian Rodistia Adikusuma dengan NIM 190811020101092. Lalu ada Ilham Indra Wijaya dengan NIM 1908110201101. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang cara mengamankan akun Facebook dari cracker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Topik yang akan kita bahas untuk kali ini yaitu adalah pertama adalah mengamankan privasi Facebook kita. Lalu ada mengamankan akun Facebook kita dari ancaman diretas oleh orang lain atau orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin di sini yang dimaksud adalah cracker. Lalu ketiga ada mengambil kembali akun yang telah diretas oleh cracker atau orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, saya sini akan menjelaskan bagaimana cara mengamankan privasi akun Facebook kita. Pertama-tama saya akan memulai dengan cara yang paling basic atau yang paling mudah, yaitu kita akan membuat akun Facebook kita menjadi private atau tidak mempublikasikan akun Facebook kita, yaitu dengan cara pertama buka Facebook melalui web ataupun aplikasi yang terdapat pada smartphone. Lalu arahkan kursor ke profil pribadi, arahkan kursor ke titik 3, lalu arahkan kursor ke pengaturan profil dan penandaan, arahkan ke kolom privasi, lalu terdapat kolom aktivitas Anda yang memiliki keterangan pertama siapa yang bisa melihat postingan Anda di masa yang akan datang. Lalu kedua, tinjau semua postingan dan hal-hal yang menandai Anda. Lalu ketiga, batasi pemirsa untuk postingan yang Anda bagikan dengan teman, dari teman atau publik. Lalu terakhir, siapa yang bisa melihat orang, halaman, atau daftar orang yang Anda ikuti, di mana setiap keterangan ini dapat kita edit sesuai dengan keinginan kita. Dengan pilihan yaitu pertama ada publik, lalu ada teman dari teman Anda di Facebook, lalu teman kecuali. Di mana teman kecuali ini maksudnya kita dapat memilih siapa saja teman kita yang bisa melihat akun Facebook kita. Lalu cara kedua yaitu dengan tidak membagikan informasi pribadi kita ke Facebook. Di mana dalam profil pribadi itu terdapat kolom intro yang isinya adalah informasi pribadi tentang kita yang kita isi pada pertama kali membuat akun Facebook, di mana kolom intro ini terdapat beberapa informasi seperti pekerjaan dan pendidikan kita, lalu pernah tinggal di mana, lalu ada info kontak dan dasar yang terdiri dari info kontak, yaitu pertama ada nomor telepon kita, lalu ada juga alamat email, lalu juga atau situs web dan tautan sosial. Lalu terdapat juga ada keluarga dan hubungan. Lalu ada informasi rinci tentang Anda yang terdiri dari pengucapan nama lain, ataupun kutipan favorit. Lalu terdapat juga ada peristiwa penting. Lalu cara ketiga yaitu dengan menentukan siapa yang dapat mengirimkan pesan kepada kita. Langkah-langkahnya yaitu pertama, kita masuk Facebook melalui web ataupun aplikasi pada smartphone. Lalu ke bagian profil pribadi, arahkan kursor pada titik 3, lalu arahkan kursor kepada pengaturan profil dan penandaan, lalu arahkan ke kolom privasi, lalu arahkan ke kolom cara mendapatkan permintaan pesan. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada koneksi potensial dan orang lain yang memiliki keterangan, yaitu pertama teman dari teman di Facebook, lalu kedua akun yang Anda ikuti atau mengobrol dengan Anda di Instagram, lalu ketiga ada pengikut Anda di Instagram, di mana keterangan ini sendiri semua bisa diedit sesuai dengan keinginan kita. Lalu yang kedua itu adalah orang lain yang memiliki keterangan, pertama ada orang lain di Facebook, lalu kedua ada orang lain di Instagram, di mana ini juga sama, ini juga dapat diedit sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berikut yang dapat saya sampaikan mengenai cara mengamankan privasi akun Facebook kita. Semoga bermanfaat dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengamankan akun Facebook. Yang pertama itu bisa mengaktifkan autentikasi dua faktor. Jadi autentikasi dua faktor ini merupakan fitur keamanan yang membantu melindungi akun Facebook kita selain kata sandi. Jadi jika kita menyiapkan autentikasi dua faktor, kita akan diminta memasukkan kode login khusus atau mengkonfirmasi percobaan login setiap kali ada seseorang yang mencoba mengakses Facebook dari browser atau perangkat seluler yang tidak dikenali. Jadi kita juga bisa memperoleh peringatan ketika seseorang mencoba login melalui browser atau perangkat seluler yang tidak dikenali oleh Facebook. Jadi untuk mengaktifkan atau mengelola autentikasi dua faktor itu, yang pertama kita bisa klik tiga titik tiga di kanan atas Facebook, lalu gulir ke pengaturan, cari keamanan dan login, lalu klik gunakan autentikasi dua faktor. Nah, nanti kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi pada pilihan ini. Lalu yang kelima, gunakan aplikasi autentikasi atau Anda bisa menggunakan SMS. Nah, ketika menyiapkan autentikasi dua faktor di Facebook, kita akan diminta memilih salah satu dari 3 metode keamanan yang ada, yaitu mengetuk kunci keamanan Anda di perangkat yang kompatibel, lalu kode login dari aplikasi autentikasi pihak ketiga, kode SMS dari ponsel kita gitu. Jadi jika sebelum menyimpan browser atau perangkat seluler yang kita gunakan, kita akan diminta melakukannya saat mengaktifkan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, kita tidak harus memasukkan kode keamanan saat login lagi. Jangan mengklik opsi simpan browser ini jika kita menggunakan komputer umum yang bisa diakses orang lain. Misalnya komputer perpustakaan atau warnet atau segalanya yang bersifat umum. Jadi aktivitas login kita itu tidak tersimpan. Jadi apabila kita ingin login di tempat umum ini, kita membutuhkan kode autentikasi. Jadi Facebook kita bisa aman karena memerlukan kode autentikasi untuk masuk di komputer-komputer umum ini. Lalu dari Facebook juga perlu mengingat informasi komputer dan browser kita agar si Facebook ini bisa mengenali saat kita login lagi di lain waktu. Jadi beberapa fitur browser itu memblokir fitur ini, fitur yang bisa mengingatkan Facebook ini. Jadi jika kita telah mengaktifkan penelusuran pribadi atau mengatur browser untuk menghapus riwayat setiap kali browser ditutup, mungkin kita harus memasukkan kode lagi setiap kali login. Jadi tergantung dari jenis browsernya tersendiri. Apakah browser ini menghapus riwayat setiap kali kita menutup browser atau tidak. Kalau browser ini menutup, maka kita harus memasukkan kode autentikasi setiap kali melakukan login pada browser tersebut. Namun apabila tidak dihapus, maka kita hanya tinggal login saja gitu. Nah, untuk menyiapkan autentikasi dua faktor melalui SMS, kita bisa menggunakan nomor ponsel yang telah ditambahkan ke akun atau menambahkan nomor baru. Jadi bisa pakai nomor yang sudah tersimpan di Facebook atau yang sudah terkait dengan Facebook, atau kita juga bisa menambahkan nomor yang baru. Nah, itu yang pertama, ada autentikasi dua faktor, dua arah. Lalu yang kedua, mengaktifkan pemberitahuan login baru. Nah, jika ada yang mencoba untuk login pada akun Facebook milik kita, itu Facebook otomatis akan memberikan pemberitahuan kepada kita. Jadi cara mengaktifkan notifikasi ini dengan cara membuka pengaturan keamanan dan login, scroll untuk melihat pilihan dapatkan peringatan tentang login tak dikenal,
lalu klik edit. Nah, kita bisa memilih menerima peringatan melalui email atau dengan notifikasi Facebook dari peringatan yang dikenal dan simpan perubahan yang telah kita pilih atau kita edit sebelumnya. Lalu yang ketiga, memilih kontak terpercaya. Nah, pilih di sini kita bisa milih 3 hingga 5 kontak terpercaya untuk membantu kita mengakses kembali akun Facebook jika kita melupakan kata sandi atau mungkin kehilangan ponsel atau perangkat yang kita miliki gitu. Jadi kita tetap mengubah kontak tersebut jika sudah tidak percaya dengan kontak tersebut. Misalkan teman yang awalnya kita percayai ternyata di suatu hari kita udah nggak percaya sama teman ini, kita juga bisa kok mengganti kontak ini dengan kontak yang lain gitu. Untuk mengaktifkan fitur ini, kita bisa membuka pengaturan dan pilih menu memilih 3 hingga 5 teman untuk dikontak jika akun kita terkunci. Lalu klik edit dan klik pilih teman dan ikuti petunjuk yang ada di layar dan klik simpan jika sudah memilih teman yang kita inginkan gitu. Lalu yang cara keempat atau tips keempat itu tidak menggunakan kata sandi yang sama. Nah, menggunakan kata sandi yang sama itu di seluruh akun media sosial memang membuat kita lebih mudah untuk mengingat. Kita tidak perlu mengingat banyak kata sandi, berbeda untuk masing-masing akun gitu. Namun harus kita ketahui bahwa akun dengan kata sandi yang sama bisa memudahkan para cracker atau peretas untuk memasuki seluruh akun yang dimiliki. Nah, saat si peretas ini sudah masuk ke satu akun Facebook, ia bisa saja mencoba masuk ke akun media sosial lain seperti Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, itu kita bisa menggunakan kata sandi berbeda dan mencatatnya di tempat yang aman gitu. Jadi hindari untuk menggunakan kata sandi yang umum. Nah, kata sandi dengan menggunakan nama pengguna itu termasuk kata sandi dengan keamanan yang paling rendah. Nah, kombinasi angka, huruf, dan simbol itu memiliki keamanan yang lebih kuat dibandingkan hanya nama lain dari kita gitu atau pemilik Facebook itu sendiri. Nah, kita bisa mencoba kombinasi sesuai dengan kata yang mudah diingat. Yang terpenting adalah kita tidak memberikan kata sandi tersebut kepada siapapun agar akun Facebook kita tetap aman gitu. Lalu yang kelima ada jangan lupa logout. Nah, ini juga penting. Jadi saat kita menggunakan perangkat publik bisa menjadi salah satu celah tidak aman dalam menggunakan sosial media. Misalnya perangkat publik bisa digunakan oleh siapapun. Nah, jika terpaksa menggunakan perangkat publik atau perangkat umum, pastikan untuk tidak lupa keluar dari akun tersebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, karena tidak semua browser itu yang otomatis menutup atau menghapus riwayat login kita. Bisa jadi apabila kita login di perangkat umum dan si browser di perangkat umum tersebut tidak otomatis menghapus riwayat login kita, maka orang lain yang menggantikan komputer kita itu bisa dengan mudah melakukan login kepada Facebook kita apabila kita tidak logout terlebih dahulu gitu. Lalu yang keenam ada kunci aplikasi Facebook. Nah, cara ini akan membantu mengamankan akun Facebook kita dari orang-orang terdekat kita mungkin, atau orang-orang yang sering memakai perangkat kita. Jadi kita bisa tidak mencurigai mereka dengan menanamkan fitur kunci aplikasi. Nah, itu biasanya kan di Android itu kan bisa ya aplikasi tertentu itu dikunci. Jadi hanya kita saja atau hanya pemiliknya saja yang bisa membuka aplikasi-aplikasi tertentu. Lalu untuk yang ketujuh, jangan pilih
ingat password di perangkat umum. Nah, ini juga berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya itu mengenai cara untuk menggunakan sosial media di perangkat umum. Nah, salah satu hal yang sering salah dilakukan oleh orang itu mereka selalu mengaktifkan ingat password di perangkat orang lain atau umum seperti warnet, perpustakaan dan lain-lain. Nah, dengan cara ini orang lain bisa lebih mudah masuk Facebook kita karena kata sandi kita itu sudah tersimpan di perangkat umum ini. Jadi orang lain yaitu kalau pingin masuk ke akun kita, dia hanya tinggal klik masuk saja tanpa memasukkan email dan juga passwordnya. Jadi itu sangat-sangat tidak aman dan perlu diperhatikan apabila kita menggunakan sosial media menggunakan perangkat umum gitu. Lalu yang kedelapan itu ada sembunyikan email Facebook. Nah, email ini merupakan info penting ya dari sebuah akun. Tidak hanya Facebook ya sebenarnya. Semua sosmed itu sepertinya membutuhkan email. Nah, kalau oleh karena itu untuk menjaga keamanan Facebook kita atau sosial media kita yang lainnya, kita bisa menyembunyikan email kita di Facebook agar tidak terlihat oleh teman atau orang asing atau bukan teman kita di Facebook. Jadi kita bisa menyembunyikan email kita. Jadi tidak akan terlihat dan tentunya itu akan lebih meningkatkan keamanan dari akun Facebook yang kita miliki. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Ilham Indra Wijaya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengambil kembali akun yang di-crack atau di-hack. Nah, sebelum kita masuk ke cara mengambil akunnya kembali, kita harus melakukan tindakan preventifnya dulu, teman-teman. Jadi, yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus memastikan email dan nomor ponsel Facebook kita masih aktif. Jadi saat kita masih memiliki akun Facebook kita harus selalu memastikan nomor ponsel atau email Facebook kita itu masih aktif. Jikalau pada suatu saat nomor ponsel kita mati, nah itu kita bisa tambahkan nomor ponsel kita. Jikalau suatu saat email Facebook kita mati, kita bisa tambahkan email Facebook kita supaya nantinya jikalau suatu saat akun Facebook kita di-hack atau hilang, kita dapat mengamankannya, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara menambahkan email dan nomor ponselnya? Nah, caranya yaitu pertama kita masuk ke pengaturan dan privacy. Nah, di pengaturan dan privacy ini kita akan otomatis masuk ke bagian pengaturan umum. Nah, di bagian pengaturan umum ini ada pilihan kontak. Di situ teman-teman bisa menambahkan email teman-teman yang masih aktif. Nah, kemudian sesudah menambahkan email tersebut, kita bisa menambahkan nomor ponsel kita juga. Nah, bagaimana cara menambahkan nomor ponsel itu? Teman-teman bisa lihat di sisi kiri pengaturan itu. Kan ada pilihan pengaturan umum dan sebagainya sampai ke bawah. Nah, itu teman-teman pilih pilihan yang seluler. Maka teman-teman akan masuk ke pengaturan seluler. Nah, di situ akan ada pilihan tambahkan nomor ponsel lain. Nah, teman-teman bisa pilih pilihan tersebut, yaitu pilih tambahkan nomor ponsel lain. Nah, sesudah teman-teman pilih tambahkan nomor ponsel lain, akan ada sebuah kotak baru, di mana kotak ini yaitu kotak untuk menambahkan nomor teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa memilih nomornya, yaitu plus 62 pastinya karena Indonesia. Kemudian masukkan nomor yang masih aktif tersebut. Nah, sudah dimasukkan, teman-teman pilih lanjutkan. Nah, itu cara menambahkan email dan nomor ponselnya ya. Kemudian sesudah masukkan email dan nomor ponsel,
Nah, ini kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana cara mengembalikan akunnya kita yang dihack, teman-teman ya. Nah, di sini asumsinya kita yaitu email kita dan nomor ponsel kita itu sudah aktif ya teman-teman, karena kita sudah melakukan tindakan preventif yang tadi untuk keamanan yang tadi ya teman-teman. Cara pertama yaitu kita masuk ke Google, kemudian mencari atau men-type atau men-search akun Facebook dihack atau akun FB dihack. Nah, di situ nanti akan ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman pilih pilihan yang dari Facebook, di mana di situ nanti ada linknya, itu ada facebook.com-nya, kemudian ada /hacked-nya seperti itu teman-teman ya. Nah, sesudah teman-teman pilih, teman-teman akan masuk ke halaman Facebook. Nah, di mana di sini akan ada pilihan ya, laporkan akun yang dibobol. Nah, di sini teman-teman bisa pilih akun saya dibobol. Pilihan tersebut bisa teman-teman pilih. Sesudah teman-teman pilih, teman-teman bisa memasukkan email dan atau nomor handphone teman-teman. Terserah teman-teman mau masukkan yang mana. Sesudah teman-teman memasukkannya, teman-teman bisa akan masuk ke halaman baru lagi, di mana di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan sandi yang teman-teman masih ingat atau sandi sebelumnya seperti itu. Sebelum sandi yang teman-teman masukkan itu tidak bisa dimasukkan atau sebelum dihack ini. Nah, di sini saat teman-teman memasukkan sandi ini bisa langsung saja dimasukkan ya. Sesudah teman-teman masukkan, teman-teman bisa pilih lanjutkan. Nah, kemudian sudah teman-teman pilih lanjutkan, akan muncul laman baru lagi, yaitu di situ nanti teman-teman bisa pilih, langsung saja pilih amankan akun saya, seperti itu ya teman-teman. Nah, sudah teman-teman pilih amankan akun saya, di situ akan ada laman baru lagi, yaitu laman reset kata sandi Anda. Nah, di sini teman-teman akan diberikan pilihan untuk login ke Google atau mengirim kode ke Google atau mengirim kode ke nomor HP teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah udah melakukan tindakan preventif ya untuk memasukkan email atau nomor handphone teman-teman. Nah, untuk dalam memasukkan email, nah di sini teman-teman terserah ya mau milih apa. Kalau teman-teman milih gunakan akun Google saya atau login ke Google, teman-teman tinggal masuk ke akun Google teman-teman. Kalau milih kirim kode melalui email, nanti kodenya akan dikirim ke email teman-teman. Kalau milih kirim kode ke nomor HP, nanti kodenya akan dikirim ke nomor HP teman-teman. Jadi itulah gunanya tadi tindakan preventifnya. Pastikan email atau nomor HP teman-teman itu aktif. Nah, sudah teman-teman pilih itu dan milih lanjutkan, teman-teman bisa cek kodenya di email atau nomor HP teman-teman. Dimana kalau di email ya bisa langsung buka saja di Gmail-nya teman-teman atau email yang lain ya teman-teman, dan nomor HP bisa dilihat di SMS teman-teman. Nah, sudah itu teman-teman bisa masukkan kodenya ke laman yang sebelumnya, atau teman-teman kalau di email itu bisa pilih langsung ubah kata sandi, diberikan pilihan itu. Kalau teman-teman pilih itu, teman-teman bisa langsung saja memilih atau masukkan kata sandi baru teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih kata sandi baru yang kuat, yang dapat mudah diingat teman-teman. Jangan lupa dicatat juga kalau perlu. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih lanjutkan. Nah, itu saja. Sesudah teman-teman pilih lanjutkan itu, akun sudah kembali ke tangan teman-teman. Itu saja cara mengembalikan akun yang dihack atau di-crack dari kami. Terima kasih. Terima kasih.